Bab 720. Api ilahi burung vermilion. Nyala api yang meledak. Hoa! Api merah menyala, langsung menuju pria berbaju biru. Di mana api menyapu, salju tebal dan es mencair di area yang luas, memperlihatkan bebatuan telanjang. Pedang Qi telah menjadi geng. Pria berbaju biru berteriak pelan, dan pedang panjang di tangannya terhunus dan diblokir di depannya. Bersenandung. Pedang panjang itu bergetar ringan, dan energi pedang biru menyebar, seolah berubah menjadi penghalang energi pedang, menutupi seluruh tubuhnya. Nyala api merah dan Qi pedang biru bertabrakan dengan keras, mengadu Qi pedang dan percikan api. Kekuatan percikan api dan Qi pedang yang diaduk tidak bisa diremehkan, itu melelehkan es dan salju di sekitarnya dan membuat celah di bebatuan. Namun, meskipun api yang dikeluarkan oleh wanita itu sangat ganas, itu masih gagal melukai pria berbaju biru itu. Mengejar angin, kekuatanmu memang meningkat, tetapi masih tidak mungkin untuk mengalahkanku. Wanita itu dengan bercanda tersenyum, lalu mengerahkan Qi sejatinya dan melambaikan tangan kanannya. Meteor Fire Shower. Dalam sekejap, nyala api yang menghanguskan menyapu tinggi ke langit, lalu berubah menjadi tetesan air hujan, dan mendarat ke bawah, menutupi bumi dalam radius ratusan meter. Dan semua rute menghindar dan melarikan diri dari pria berbaju biru itu terhalang. Pria berbaju biru itu mengepalkan pedang panjangnya dan menikam ke arah langit. Pedang melonjak. Dengan pria berbaju biru sebagai pusatnya, pedang Qi yang tampaknya lembut tampaknya telah berubah menjadi tornado pedang Qi Qian, yang sangat ganas dan membubung ke langit. Bum bum bum. Tornado pedang Qi bertabrakan liar dengan api yang mendarat di langit, menciptakan lubang yang mempesona, seperti kembang api yang mekar. Kelompok api jatuh, es dan salju menguap, kabut putih tebal naik, dan lubang hangus dilubangi di puncak gunung. Pria berbaju biru tersenyum ringan, Suzaku, kekuatan seranganmu tidak berguna bagiku. Benarkah? Wanita itu menyipitkan mata. Dan tersenyum, pertempuran baru saja dimulai, apa yang kau cemaskan? Panjang. Gunung itu bergetar hebat. Api membakar langit. Dalam sekejap, gunung itu tampaknya telah berubah menjadi gunung berapi, dengan nyala api menembus bebatuan dan naik ke langit. Pria berbaju biru dengan cepat menarik diri untuk menghindarinya. Dia seperti embusan angin, secepat kilat, menghindari dampak api. Wah wah! Api yang naik ke langit dan api yang jatuh dari langit secara langsung mengubah puncak gunung ini menjadi tungku, dan semua retret ke segala arah telah diblokir. Api menyala dan gelombang panas melonjak, jika orang biasa ada di sini, saya khawatir mereka akan langsung terbakar menjadi abu. Mengejar angin, meskipun kecepatanmu sangat cepat, tapi aku menggabungkan dua gerakan, apakah kamu masih bisa mengelak? Wanita itu bercanda. Karena kamu tidak bisa mengelak, maka aku akan mematahkan dua gerakanmu. Pria berbaju biru itu berteriak, kakinya terbanting ke tanah, dan tubuhnya terbang langsung ke langit. Kemudian, dia melemparkan pedang panjang di tangannya ke udara, membuka tangannya, dan berteriak keras. Pedang angin tanpa tanda. Dalam sekejap, dengan pedang panjang sebagai pusatnya, energi pedang menyebar dengan liar, berubah menjadi ribuan pedang panjang biru. Detik berikutnya, wuho! Ribuan pedang panjang ini meledakkan badai energi pedang di langit, dan terbelah menjadi dua gelombang, bertabrakan ke langit dan ke bawah. Dong dong dong. Dalam sekejap, awan api di langit terkoyak dan menghilang. Di puncak gunung di bawah, itu juga ditusuk oleh ribuan pedang, dan nyala api langsung padam. Pria berbaju biru itu mendarat dengan mantap, menginjak salju tanpa jejak. Yah, aku tidak perlu bersembunyi, aku bisa mematahkan seranganmu. Sepertinya kekuatanmu memang meningkat banyak. Wanita. Itu tersenyum misterius, namun, kekuatanku juga meningkat. Saat dia berbicara, dia membuka tangannya, dan api yang membakar menyembur dari tubuhnya. Dalam sekejap, langit dalam radius ribuan meter dinyalakan, dan awan berwarna merah, berubah menjadi awan yang terbakar. Di awan api itu, tampaknya ada burung merah terang yang terbang dan menari, yang mengejutkan. Es dan salju di puncak gunung di bawahnya dicairkan oleh suhu tinggi yang menyengat yang menyebar dari langit. Tubuh dan rambut wanita itu ditutupi dengan lapisan tipis benang api emas, membuat wanita itu terlihat sangat suci. Benarkah? Pria berbaju biru itu mengangguk, sepertinya aku juga harus melakukannya. Jika aku kalah lagi denganmu, itu akan terlalu memalukan. Suara itu tidak jatuh. Pria berbaju biru itu memegang pedang panjang dan mengangkatnya tinggi-tinggi di langit. Energi pedang Qian menyebar dengan hebat dan mengembun menjadi pedang panjang Qian. Dan kemudian, batuk-batuk. Pedang panjang Qian yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, seperti tetesan hujan lebat. Pada saat ini, seluruh langit dibagi menjadi dua bagian. Setengahnya adalah awan api merah yang membakar, dan setengahnya adalah pedang panjang Qian yang berputar-putar. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di kedua sisi puncak gunung, saling memandang. Satu, dengan energi pedang yang mengalir di sekujur tubuhnya, dikelilingi oleh energi pedang. Satu, dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya dan diselimuti api. Gunung-gunung dalam radius beberapa ribu meter bergetar, seolah-olah gempa bumi yang kuat telah dipicu. Es dan salju mencair, longsoran salju meletus, dan momentumnya luar biasa. Untungnya, tidak ada seorang pun di sekitar sini, jika tidak, saya pasti akan takut setengah mati dengan adegan ini. Pertempuran. Mereka berdua terdiam selama 1 menit, dan kemudian mereka berteriak keras pada saat yang sama, dan meluncurkan serangan ke satu sama lain. Itu sudah lebih dari jam 10 di pagi hari. Bandara Aorus Hills. Harvey dan Tian Kuo-york berjalan keluar dari pintu keluar. Harvey, sebelum kita naik pesawat, bibimu menelepon dan berkata bahwa terlalu banyak orang datang berkunjung pagi ini dan ingin bertemu denganmu. Mereka semua terlalu sibuk. Kata Tian Kuo-york tanpa daya. Harvey menggaruk kepalanya dan tersenyum, ini akan menjadi kerja keras untuk Bibi dan Bibi, aku benar-benar tidak suka bersosialisasi.
Tian Kuo-york menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, nak, aku dengar kamu akan berpartisipasi dalam asosiasi Wushu Senzu dan Sakura Guu dalam 3 hari. Konferensi pertukaran seni bela diri aliansi. Ya, saya telah berjanji pada saudara Ning. Harvey mengangguk. Tian Kuo-york menghela nafas ringan, Harveyer, aliansi seni bela diri nasional Sakura tidak pernah begitu ramah dengan asosiasi seni bela diri Senzu kita. Saya khawatir mereka tidak memiliki tujuan datang ke sini kali ini. Jadi, Anda masih harus khawatir. Harvey tersenyum. Ayah, Anda dapat yakin, jika mereka ramah, maka saya secara alami akan ramah kepada mereka. Jika mereka tidak ramah, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tian Kuo-york tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ya, kekuatanmu sekarang luar biasa di antara generasi muda, jadi kekhawatiranku tidak perlu. Keduanya mengobrol dan berjalan ke pintu bandara tanpa sadar. Harvey. Sebuah suara lembut datang. Harvey mendongak dan melihat Mu Erlene berjalan ke arahnya. Harvey, ini Paman York, kan? Mu Erlene tersenyum dan murah hati. Ya, dia ayahku. Harvey menjawab sambil tersenyum. Mu Erlene membungkuk sedikit, halo Paman York, nama saya Mu Erlene, dan saya pacar Harvey. Ini adalah berkah bagi anak ini untuk menemukan pacar seperti Anda. Tian Kuo-york mengangguk puas, lalu berkata, Erlene, jika anak ini menggertakmu di masa depan, katakan padaku, dan aku akan membantumu memberinya pelajaran. Kalau begitu terima kasih Paman York. Mu Erlene tersenyum dan melambaikan tinjunya ke Harvey, sudahkah kamu mendengarnya? Aku tidak akan membiarkannya di masa depan. Menggertakku. Bab 721. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis, Bibi, beraninya aku menggertakmu, terima kasih Tuhan jika kamu tidak menggertakku. Omong kosong. Tian Kuo-york menamparkan bagian belakang kepala Harvey, bagaimana gadis lain bisa menggertakmu? Ayah, kamu terlalu berat sebelah. Kamu baru saja bertemu dengannya, jadi kamu melindunginya seperti ini. Harvey tampak bersalah. Erlene Mu terkikik dan tertawa, berpikir itu sangat menarik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Harvey begitu kempis di depan seorang pria. Ini benar-benar satu hal. Jangan ceroboh, pergi dan kunjungi ibumu. Kata Tian Kuo-york. Oke. Harvey mengangguk. Setelah ketiganya masuk ke mobil, mereka meninggalkan bandara. Dalam perjalanan ke pemakaman Gunung Luofu, Harvey dan ketiganya membeli sejumlah uang kertas dan 3 karangan bunga. Paman York, kamu sudah lama tidak ke Aorus Hills, kan? Mu Erlene bertanya sambil tersenyum. Tian Kuo-york melihat keluar jendela dan berkata dengan emosi, ya, sudah 10 tahun. Ekspresi rumit muncul di mata Tian Kuo-york. Aorus Hills adalah tempat yang akrab baginya, tetapi juga tempat yang tidak dikenalnya. Saya pernah datang ke Aorus Hills ketika saya berada di masa jaya saya pikir saya bisa menjalani kehidupan biasa, tetapi saya tidak tahu itu, tetapi itu menjadi bumerang. Setelah istri dan anak-anaknya berpisah, dia tinggal di rumah sakit jiwa Longcheng selama 10 tahun. Pasang surut, dari angku surga hingga neurosis gila, juga membuatnya mengetahui banyak hal. Justru karena pengalaman inilah dia bersedia bertanggung jawab atas keluarga York lagi. Mungkin putranya telah dewasa dan tidak membutuhkan perlindungannya sendiri. Namun, sebagai seorang ayah, adalah tanggung jawab saya untuk selalu melindungi putra saya. Ketika dia membutuhkan bantuan, dia bisa membantunya, tidak sama sekali. Paman York, kamu akhirnya melakukan perjalanan kembali ke Aorus Hills, mengapa kamu tidak bermain di sini selama beberapa hari lagi? Saranmu Erlene. Tian Kuo-york tersenyum dan berkata, keluarga York sekarang sedang dibangun kembali, dan masih banyak hal yang harus saya tangani. Jadi, ini tidak mendesak, tidak akan terlambat untuk bermain ketika saya punya waktu di masa depan. Yah, tidak apa-apa. Mu Erlene tidak memaksanya untuk tetap tinggal. Tetapi pada saat ini, sebuah panggilan masuk ke ponsel Tian Kuo-york. Ketika Tian Kuo-york melihat bahwa Qin York menelepon, dia menjawab telepon tanpa banyak berpikir. Namun tidak lama setelah panggilan tersambung, Harvey yang sedang mengemudi menyadari ada yang tidak beres dengan wajah Tian Kuo-york. Mu Erlene, yang duduk di kursi penumpang, juga memperhatikan. Beberapa menit kemudian, Tian Kuo-york menutup telepon. Ayah, mengapa wajahmu sangat jelek, apa yang terjadi? Harvey bertanya dengan cepat. Sesuatu telah terjadi. Tian Kuo-york mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, bibimu baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa belum lama ini, Liu Fuseng, kakek dari keluarga Liu di timur laut, menyebarkan pesan dari udara, mengatakan bahwa kamu harus muncul di keluarga Liu kali ini besok. Untuk membuat penebusan bagi keluarga Liu yang mati. Bibimu juga mengatakan bahwa pada saat itu, langit di atas istana keluarga York, langit dan bumi berubah, awan gelap diselimuti, dan tornado bertiup. Selain itu, ada hantu kepala ular besar di awan gelap, kata-kata Liu Fuseng diteruskan melalui kepala ular itu. Pada saat itu, banyak orang melihat penglihatan ini, dan semua orang sangat ketakutan. Jika itu benar seperti Anda Bibi berkata, bahwa Liu Fuseng mungkin tidak lagi dapat menggunakan orang biasa untuk menggambarkannya. Tuan abadi sejati, hanya itu. Mendengar kata Tian Kuo-york, alis Harvey sedikit berkerut. Warna langit dan bumi berubah. Tanda Dharma langit dan bumi. Tapi, bagaimana mungkin? Masih ada orang di bumi yang telah mengolah tanda Dharma langit dan bumi. Harvey tidak asing dengan tanda Dharma langit dan bumi. Sampai sekarang, dia masih mengingatnya dengan segar. Itu adalah pendekar pedang besar gambar. Pendekar pedang itu persis seperti guru, memegang pedang raksasa hitam, mendominasi, seolah-olah dia bisa memotong segalanya, dan sangat kejam. Selain itu, tanda Dharma surga dan bumi, guru itu terlalu besar, seperti berdiri di atas awan. Sampai sekarang, Harvey masih mengingatnya. Pada saat itu, dia bertanya kepada tuannya kapan dia akan memiliki citra Dharma langit dan bumi.
Dao yang lebih tinggi, dan kemudian melalui persepsi mereka sendiri, dapat memiliki hukum surga mereka sendiri. Dan bumi. Namun, tidak setiap kultivator dapat memiliki hukum langit dan bumi sendiri. Beberapa orang tidak cukup memahami, bahkan jika mereka mencapai alam, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, mungkin Nyonya Liu mungkin tidak memilikinya. Mengembangkan citra Dharma surga dan bumi, miliknya sendiri, tetapi hanya ilusi yang diringkas oleh teknik tertentu, seperti Liu Zhengyang. Ya Tuhan. Jadi keluarga Liu Timur Laut memiliki guru abadi, itu benar. Saya pikir itu hanya rumor. Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tian Kuo-york melihat bahwa Harvey terdiam, dan berpikir bahwa Harvey ketakutan. Jadi, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Harvey, apa maksud bibimu? Mari kita cari seseorang untuk berbicara dengan Liu Fuseng untuk melihat apakah kita dapat menyelesaikan konflik. Tentu saja, jika Liu Fuseng tidak setuju, maka kita harus meninggalkan Shenzhou dengan cepat, pergi keluar dan bersembunyi. Berapa lama kamu bisa bersembunyi? Harvey menghela nafas ringan, keluhan antara aku dan keluarga Liu pada akhirnya akan terselesaikan, itu hanya masalah waktu. Karena keluarga Liu ada di sini sekarang, tidak apa-apa, masalah besarnya adalah aku akan pergi menemui. Ah! Mu Erlene terkejut, Harvey, kamu tidak boleh impulsif. Saya mendengar bahwa keluarga Liu sangat protektif terhadap anak sapi, dan kamu membunuh keluarga Liu sekarang. Bagaimana mungkin Liu Fuseng membiarkanmu pergi? Jadi, saya pikir lebih baik bagimu untuk bersembunyi. Tidak perlu bersembunyi. Harvey menggelengkan kepalanya. Kepala, saya telah mengambil keputusan, saya akan kembali ke Longcheng hari ini, dan saya akan melakukannya besok. Pergi ke rumah Liu. Apakah Anda benar-benar memutuskan? Tian Kuo-york bertanya, menatap Harvey dengan cermat. Sudah diputuskan. Harvey mengangguk. Oke. Tian Kuo-york menghela nafas, karena kamu tidak ingin bersembunyi, maka kami tidak akan bersembunyi. Keluarga York brilian karena kamu. Jika keluarga York benar-benar hancur kali ini, itu akan menjadi kehendak Tuhan. Kamu. Mu Erlene langsung tercengang. Seperti yang diharapkan dari ayah dan anak, tidak ada yang takut pada apapun. Mu Erlene mengerutkan kening, mengeluarkan ponselnya dari tasnya, dan beralih ke nomor tanpa judul. Tetapi setelah memikirkannya, dia masih tidak mendapatkan nomornya, tetapi meletakkan teleponnya. Sekarang Anda telah memilih untuk meninggalkan mereka, jangan meminjam kekuatan mereka. Jika kali ini pria itu benar-benar malang untuk dibunuh, maka dia akan dikuburkan bersamanya. Di jalan berikutnya, suasana di dalam mobil sangat tertekan. Lagi pula, kabar buruk datang tiba-tiba, dan Tian Kuo-york dan Mu Erlene juga tidak bisa bahagia. Harvey sangat tenang. Jika Liu Fuseng benar-benar tidak mau melepaskannya, maka akan menjadi masalah besar untuk melawannya sampai mati. 1 jam kemudian, mobil tiba di pemakaman Gunung Luofu. Harvey dan ketiganya membawa tas dan bunga, berjalan ke kuburan, dan datang ke batu nisan Luo Yingsui. Ketika dia melihat foto di batu nisan, mata Tian Kuo-york merah dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bab 722. Yingsui, aku di sini untuk melihatmu. Kata Tian Kuo-york dengan suara serak, lalu berlutut di depan batu nisan. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi ketika dia sampai di batu nisan, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Rindu, penyesalan, duka, menyalahkan diri sendiri. Segala macam emosi membanjiri hatinya. Harvey menahan keinginan untuk menangis dan berlutut tegak di depan batu nisan. Dia menatap foto di batu nisan dengan cermat dan mendesis, Bu, akhirnya aku membalaskan dendammu. Tian Rui York dan Nansha Yorken keduanya meninggal di tanganku. Adapun Deyao York, aku membiarkannya pergi dan mengusirnya. Pergi dari rumah York. Aku membiarkannya pergi, bukan karena aku memaafkannya. Aku hanya berharap dia akan menggunakan sisa hidupnya untuk bertobat dan menebusmu. Mu Xiangge diam-diam membakar uang kertas di sampingnya. Setelah uang kertas dibakar, Mu Erlene menghadap ke batu nisan, membungkuk dalam-dalam, dan pergi dengan tenang. Dia tahu bahwa waktu sekarang harus disediakan untuk ayah dan anak itu. Mata Harvey merah, dan dia terus bergumam, Bu, saya pikir saya akan lebih bahagia jika saya membalas dendam. Tapi, entah bagaimana, saya tidak bisa bahagia sama sekali. Balas dendam adalah balas dendam, tetapi Anda tidak akan pernah mengembalikannya. Aku di sini. Tian Kuo-york menepuk bahu Harvey dengan ringan, menatap foto di batu nisan, suaranya tercekat, Yingsui, ini semua salahku, dan aku telah mempengaruhimu. Bagi saya, Anda harus bisa hidup sekarang. Saya sangat senang, dan saya tidak akan mati begitu cepat. Mungkin, dari saat kita bertemu, itu adalah kesalahan. Yingsui, saya bukan suami yang memenuhi syarat, juga seorang ayah yang memenuhi syarat. Aku berhutang hidup ini milikmu, kehidupan selanjutnya, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebusmu. Aku benar-benar ingin turun bersamamu, tapi aku menemukan putra kita. Jadi, selama sisa hidupku, aku hanya akan hidup untuk putra kita. Harvey menghadap batu nisan, bersujud beberapa kali, lalu bangkit dan pergi. Dia tahu bahwa ayahnya pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan. Ibunya. Oleh karena itu, dia ingin meninggalkan waktu untuk mereka. Di luar kuburan, Mu Erlene berdiri diam di pintu, dalam keadaan linglung. Ketika dia melihat Harvey keluar, dia bergegas, Harvey, mengapa kamu keluar? Harvey menggerakkan sudut mulutnya dan memaksakan senyum, ayahku tidak melihat ibuku selama 10 tahun. Dia pasti memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada ibuku, jadi aku tidak akan mengganggu mereka. Mu Erlene melangkah maju, memeluk Harvey dengan lembut, dan berkata dengan lembut, oke, jangan sedih, Bibi pasti tidak ingin melihatmu begitu sedih. Yang mati sudah pergi, begitu juga yang hidup. Karena itu, Anda dan paman Anda harus sehat dan hidup kuat. Hanya dengan cara ini, Bibi akan merasa nyaman di surga. Aku tahu.
Harvey mengangguk ringan. Aku akan menjalani kehidupan yang baik, bersama dengan bagian ibuku. Itu benar. Mu Erlene tersenyum sedikit, mencubit pipi pria itu. Oke, tersenyum saja. Harvey tersenyum dan berkata dengan lembut, Erlene, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Mu Erlene memutar matanya ke arah Harvey dengan apik. Harvey menghela nafas panjang. Terima kasih telah bersamaku sepanjang waktu, terima kasih karena selalu menghiburku di sisiku, memberiku keberanian dan kepercayaan diri. Mu Erlene menatap Harvey dengan penuh kasih sayang, lalu bagaimana jika aku meninggalkanmu suatu hari nanti? Omong kosong apa, kenapa tidak pergi? Harvey berpura-pura marah, mengulurkan tangan dan mengetuk kepala wanita itu. Mu Erlene cemberut, aku akan mengatakannya dengan santai, apa yang membuatmu gugup? Harvey membuka tangannya dan memeluk Mu Erlene di tangannya, kamu tidak bisa hanya membicarakannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku ingin kau tinggal bersamaku selamanya. Tragedi orang tuaku tidak bisa terulang lagi. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Yah, aku akan selalu bersamamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Mu Elegi berbisik pelan mengangguk, matanya yang indah ditutupi dengan lapisan kabut air. Butuh 2 jam penuh sebelum Tian Kuoyor keluar dari kuburan. Setelah ketiganya meninggalkan kuburan, Harvey dan Mu Erlene membawa Tian Kuoyor mengelilingi Aurus Hills. Sampai setelah makan malam di sore hari. Harvey, Mu Erlene, dan Tian Kuoyor naik pesawat dan terbang ke Longcheng. Keesokan paginya. Timur Laut, Kirgistan, Kuancheng. Ada sebuah kota kecil jauh di pegunungan, kota ini didukung oleh Gunung Changbai, dan es dan bersalju sepanjang tahun. Oleh karena itu, banyak turis datang ke sini setiap tahun, dan industri pariwisata sangat berkembang. Namun, semua toko, hotel, KTV, bar, dan industri lainnya di kota ini adalah milik Dongbei Liujia. Pada saat ini, meskipun matahari baru saja terbit, kota itu sudah ramai. Semua toko telah dibuka, dan banyak turis berbelanja di jalan. Karena cuaca dingin, wisatawan memakai jaket tebal. Namun, hanya ada satu pemuda, yang mengenakan kemeja keras stand-up katun putih tipis, dipasangkan dengan sepasang celana panjang kasual hitam dan sepasang sepatu kain hitam. Meski mengenakan pakaian yang sangat minim, pemuda itu sepertinya tidak merasakan kedinginan, dia memegang secangkir susu kedelai di tangan kirinya dan roti kukus di tangan kanannya, makan dan minum. Pemuda ini hanyalah Harvey yang datang ke sini dengan pesawat sebelum fajar. Setelah tiba di Longcheng tadi malam, kami awalnya mendiskusikan bahwa kami harus berkumpul pagi ini. Namun, Harvey masih datang diam-diam sendirian. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi semua orang. Terlebih lagi, ketika saya pergi ke rumah Liu hari ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Terlalu banyak orang pergi, itu tidak baik. Setelah Harvey makan roti dan minum susu kedelai, dia membuang cangkir dan tas kemasan ke tempat sampah, lalu menghentikan taksi dan menuju ke desa Liujia. Setelah mobil meninggalkan kota, mobil itu melaju selama setengah jam sebelum tiba di pintu masuk desa Liujia. Namun, ketika kami sampai di pintu masuk, mobil berhenti. Ada tablet batu di pintu masuk desa, di mana diukir 3 karakter kuat dan kuat dari desa Liujia. Selain itu, ada 2 ular hidup yang diukir di kedua sisi loh batu ini. Tuan, mengapa Anda tidak melanjutkan? Harvey bertanya dengan curiga. Sopir taksi itu menciutkan lehernya dan berbisik, saudaraku, apakah kamu dari luar kota? Ya, ada apa? Harvey tampak bingung. Tidak heran kamu tidak tahu aturannya. Kata sopir taksi dengan hati-hati, ketika kamu sampai di sini, ini adalah situs Xianjia. Tidak ada kendaraan asing yang diizinkan masuk dengan santai. Apalagi, bahkan jika turis datang ke sini, mereka tidak bisa membuat suara atau membuat suara acak. Ambil gambar. Kenapa? Harvey tersenyum aneh. Keluarga Liu Timur Laut ini benar-benar menganggap dirinya sebagai keluarga peri, dan membuat segala macam misteri. Sopir taksi menelan ludah dan berkata, jika Anda membuat banyak kebisingan dan mengambil gambar, dan membuat Daxian tidak puas, itu akan menjadi masalah besar. Dikatakan bahwa sekelompok bajingan biasa datang ke sini untuk pariwisata. The National Congress Rakyat berjuang. Setelah itu, ketika bajingan ini kembali, mereka semua tampaknya telah jatuh ke dalam kejahatan. Mereka menjadi gila, mati, dan mati, sengsara yang mereka bisa. Singkatnya, setelah kejadian itu, tidak ada yang berani berada di sana lagi. Ada masalah di sini. Jadi, saudara, Anda bisa datang ke sini untuk bermain, tetapi jangan melanggar tabu. Ingatlah untuk mengingat. Hehe, Tuan, terima kasih telah mengingatkan saya. Harvey tersenyum, membayar ongkosnya, lalu turun dari mobil. Ketika Harvey turun dari mobil, sopir taksi segera berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, karena takut membuat Daxian tidak puas. Bab 723. Apakah itu menakutkan? Harvey menggelengkan kepalanya dengan lucu. Adapun bajingan yang dikatakan Tuan Taksi, setelah mereka kembali, mereka menjadi gila dan mati, mereka pasti telah ditundukkan oleh keluarga Liu. Orang biasa secara alami tidak ada hubungannya dengan ini. Namun, dia mahir dalam metafisika ventilasi dan air, dan trik kecil ini tidak ada artinya di matanya. Harvey tidak berpikir lagi, tetapi berjalan langsung ke desa Liujia. Rumah-rumah kuno terletak di tempat-tempat yang tersebar, dan setiap rumah mengabadikan Liu Xian, yang merupakan kursi spiritual peri ular. Selain itu, berjalan di dalam, Anda juga dapat melihat beberapa kuil dan aula leluhur, yang masih mengabadikan peri ular. Beberapa turis yang lewat akan memasuki kuil dan aula leluhur, membakar dupa dan berdoa, dan menjadi lebih saleh. Dalam perjalanan ke desa, Harvey selalu merasa bahwa seseorang sedang menatapnya. Dia tahu bahwa penduduk desa ini mungkin peluit rahasia keluarga Liu. Pada saat ini, keluarga Liu seharusnya sudah tahu bahwa mereka ada di sini. Mengetahui lebih baik, bagaimanapun, kali ini, perdamaian seharusnya tidak mungkin.
Ketika saya berjalan ke ujung desa, saya melihat bangunan dan villa kecil bergaya barat berdiri di sana. Lebih jauh ke dalam, Anda akan melihat banyak rumah kuno duduk di sana, setidaknya puluhan atau ratusan, seluas 20.000 hingga 30.000 meter persegi. Apalagi setiap rumah kuno memiliki sejarah setidaknya ratusan, atau bahkan ribuan tahun. Di belakang rumah kuno ini adalah pegunungan Changbai yang bergulir. Pegunungannya sedingin es dan bersalju, dikelilingi pepohonan hijau dan bunga-bunga merah, dan pemandangannya sangat indah. Namun, pada saat ini, Harvey sedikit terkejut. Dia terus berjalan ke depan, tetapi entah bagaimana, dia merasa seolah-olah dia semakin jauh dari rumah kuno di depannya. Sepertinya itu tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak dapat mencapainya. Selain itu, Harvey juga merasa pusing. Jika ada orang luar, Anda akan melihat bahwa Harvey telah berjalan di tempat saat ini, seperti hantu menabrak dinding. Pada saat ini, Harvey juga menyadari situasinya. Namun, senyum menghina melintasi sudut mulutnya. Formasi ilusi kecil, ingin menjebakku juga. Harvey tidak terus berjalan ke depan, tetapi menutup matanya secara langsung, energi sejatinya mengalir, dan dia diam-diam melafalkan mantra penguasa manusia di dalam hatinya. Langit dan bumi dilahirkan bersama, semua kibrakar, di dalam dan di luar tiga alam, saya satu-satunya, kaisar masih hidup, dan saya dapat membuktikan kekuatan gaib saya. Segera, Harvey menginjak tanah dan mengeluarkan teriakan mengejutkan dari mulutnya. Rusak. Lama. Seluruh tanah bergetar. Kata emas patah, mengembun dan terbentuk, dan itu bangkit melawan badai, seperti gunung emas yang menutupi Harvey. Detik berikutnya. Ledakan. Sebuah ledakan guntur teredam. Arai hantu langsung rusak. Ketika Harvey membuka matanya lagi, matanya kembali jernih, dan pusingnya hilang. Harvey terus berjalan ke depan, semakin dekat ke rumah kuno itu. Saya melihat bahwa di kedua sisi jalan di depan, ada patung-patung batu berkelok-kelok, yang masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Tapi, sekarang, gemuruh. Tanah tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, saya melihat patung-patung batu di kedua sisi jalan mulai bergerak sendiri. Ada total 9 patung batu serpentin, langsung mengelilingi Harvey di tengah. Oh! Harvey mengangkat sudut mulutnya, apakah kamu di sini lagi? Pada saat 9 ukiran batu ular berhenti, kabut hitam beracun keluar dari mulut setiap ukiran batu ular. Kecepatan kabut hitam beracun sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, menutupi area ratusan meter, dan Harvey diselimuti di dalamnya. Apalagi kabut beracun ini sangat beracun dan korosif. Harvey hanya menarik napas dan merasa lumpuh, dan pakaian serta celana di tubuhnya berlubang. Itu adalah ilusi barusan, tetapi apakah itu racun sekarang? Harvey menyipitkan matanya, menahan napas, dan menjalankan pikirannya. Truki imemorial dimobilisasi dan berubah menjadi perisai biru yang menyelimutinya. Kabut beracun yang menyapu diblokir oleh perisai biru yang menyebalkan. Pada saat ini, kabut hitam beracun tampak berubah menjadi ular hitam panjang, menggigit Harvey. Depan, belakang, kiri dan kanan, di atas tanah, ada ular hitam panjang menyerang. Jangan tunjukkan formasi sampah itu memalukan. Kata Harvey ringan, dan kemudian mengeluarkan kejutan di mulutnya. Hancurkan untukku. Dengan teriakan keras, mata Harvey bersinar dengan guntur hijau, dan energi kemarahan biru yang diselimutinya juga berubah menjadi guntur hijau tirani, bergegas ke segala arah. Bum bum bum. Disertai dengan ledakan bom yang kejam. 9 patung batu serpentin tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali, dan langsung hancur. Ular panjang yang dibentuk oleh kabut hitam beracun terkoyak seketika. Adapun kabut hitam beracun yang meresap ke udara, itu juga benar-benar hilang. Saat itulah kabut hitam beracun menghilang. Saya melihat sekelompok orang mengenakan jubah abu-abu dan kuning cerah berdiri di hadapannya. Pemimpinnya adalah seorang pria tua jangkung dan ramping dengan jubah abu-abu dengan rambut panjang abu-abu coklat. Orang tua itu memegang tongkat berkepala ular, wajahnya menjadi gelap dan dia tampak murung. Di belakangnya, berdiri sekelompok besar pria dan wanita parubaya, serta pria dan wanita muda, dengan total 70 atau 80 orang. Namun, semua orang ini sombong, dengan lubang hidung mereka mengarah ke atas, mendominasi, dan tatapan mereka ke arah Harvey penuh dengan ejekan. Wah, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dan bahkan menghancurkan, Arai menarik hantu, keluarga Liu dan, Arai kabut beracun 9 kurva. Tidak heran Liu Zhengyang bukan lawanmu. Orang tua itu menatap Harvey dengan erat, dan suaranya agak keras. Husky, pasti sudah tua. Harvey tersenyum ringan, apakah sulit untuk memecahkan dua formasi sampah? Kurang ajar. Kamu berani mengatakan bahwa formasi keluarga Liu kami adalah formasi sampah, tolong minta maaf dengan cepat. Nak, kamu sangat arogan, aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Pria dan wanita yang berdiri di belakang lelaki tua itu berteriak dengan marah, sangat kesal. Keluarga Liu mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar abadi di timur laut dan dihormati oleh banyak orang. Tidak peduli siapa mereka, mereka akan disebut Tuan Abadi ketika mereka melihat keluarga Liu mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan begitu kasar kepada mereka hari ini. Berani mengatakan bahwa formasi abadi mereka adalah formasi sampah. Apa sistem? Harvey mencibir, awalnya formasi sampah, apa aku salah? Mencari kematian. Seorang wanita muda dengan sosok mempesona dan wajah ular memegang pedang panjang dan menyapu ke arah Harvey. Ayo. Pada saat mendekati Harvey, wanita muda itu menikam Harvey dengan pedang. Ilmu pedang ular giok. Bayangan ular menyertai. Hah. Sebuah pedang menusuk keluar, dikelilingi oleh energi sejati, seperti ular berbisa cian yang menggigit tenggorokan Harvey. Kecepatan pedang sangat cepat sehingga tidak bisa ditangkap dengan mata telanjang, hanya jejak bayangan ular yang bisa dilihat. Melihat Harvey berdiri tak bergerak, seringai muncul di sudut mulut wanita muda itu. Orang ini bahkan tidak bersembunyi, dia hanya mencari kematian.
Dia sangat curiga, apakah Paman Liu Zeng yang mati di tangan anak ini. Pada saat pedang itu menusuk, Harvey mengangkat tangan kanannya dengan acuh tak acuh. Wanita muda itu tercengang. Apakah anak ini bodoh? Beraninya kau mengambil pedangmu sendiri dengan tangan kosong. Anda harus tahu bahwa, seni pedang ular giok, yang telah Anda kembangkan tidak hanya kuat, tetapi juga mengandung racun ular yang menakutkan. Setelah Anda menemukannya, itu hanya akan memakan waktu paling lama 5 menit, dan Anda akan langsung diracuni sampai mati. Tapi detik berikutnya, dia tercengang. Banyak orang di belakangnya juga tercengang. Harvey benar-benar menjepit tubuh pedang dengan 2 jari. Bab 724. Wah, kamu benar-benar memiliki kekuatan, kamu benar-benar dapat memegang pedangku dengan jarimu. Wanita muda itu menyipitkan mata, lalu terkikik, sayang sekali, kamu akan mati. Mati? Tanya Harvey menggelikan, mengapa? Kalau begitu aku akan membiarkanmu mengerti. Wanita muda itu memandang Harvey dengan arogan, pisau pedang dan kiku yang menyebalkan mengandung racun ular yang ganas. Tapi kamu berani menggunakan jarimu. Pegang pedangku, lakukan kamu pikir kamu sedang mencari kematian. Jika tebakanku benar, kamu merasa pusing dan lemah sekarang. Hei! Harvey menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kooperatif, sepertinya sedikit. Hahaha. Wanita muda itu tertawa terbahak-bahak, kamu diracun, dalam beberapa menit, begitu gas beracun menyerang jantungmu, kamu akan mati. Anggota keluarga Liu lainnya juga tampak bingung. Apa situasinya? Apakah semudah itu membunuh anak ini? Tidak benar. Bukankah Liu Zhengyang, yang basis kultivasinya berada di alam Fientin akhir, mati di tangan anak ini? Mungkinkah orang lain membunuh Liu Zhengyang? Sekarang juga. Dentang. Sebuah retakan renyah terdengar. Jari telunjuk dan ibu jari kanan Harvey mematahkan pedang di tangan wanita muda itu hanya dengan sedikit kekuatan. Ini. Wanita muda itu tampak terkejut, kamu. Apakah kamu tidak diracuni? Bukankah kamu seharusnya pusing dan lemah, bagaimana kamu masih memiliki kekuatan untuk mematahkan pedangku? Siapa yang memberitahumu bahwa aku diracun? Harvey tertawa sinis, aku menggodamu, tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu. Wanita muda itu merasa sedang dipermainkan, dia sangat marah. Dan mengangkat kepalanya secara langsung. Dengan telapak tangannya, dia memadatkan energi kemarahan hijau samar dan menamparnya ke arah Harvey. Pergi. Harvey Zhen berteriak, dan menamparnya dengan kecepatan lebih cepat. Terkunci. Wanita muda itu tidak bereaksi sama sekali, dan ditampar. Kuncinya adalah tamparan Harvey terlalu ganas dalam hal kecepatan dan kekuatan, rasanya seperti ditabrak gunung besar. Ah! Wanita muda itu berteriak, seluruh orang terbang keluar, dan jatuh puluhan meter sebelum mendarat. Ketika dia mendarat, wanita itu memuntahkan seteguk darah dan pingsan. Semua orang terkejut. Meskipun wanita muda ini bukan tuan dari keluarga Liu, dia adalah pemimpin di antara generasi muda keluarga Liu. Tapi siapa yang tahu bahwa dia ditampar sampai mati oleh anak muda di depannya ini? Berikan padaku. Bunuh dia. Pria. Tua terkemuka itu sangat marah, dan tongkat berkepala ular di tangannya terbanting ke tanah. Bunuh. Sekelompok anak kecil dari keluarga Liu meraung, dipersenjatai dengan berbagai senjata, dan bergegas menuju Harvey untuk membunuh. Melihat sekelompok besar orang bergegas ke arahnya, Harvey mencibir, dia bahkan tidak repot-repot bergerak. Sekarang, basis kultivasinya telah menembus ke tahap akhir alam Fientin. Bahkan di hadapan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di tahap awal Liken, dia bisa membunuhnya. Adapun anak-anak kecil dari keluarga Liu ini, yang terkuat hanya ada di akhir dinasti Yuan, dan Harvey tidak memperhatikannya sama sekali. Harvey membanting kakinya ke tanah, matanya seperti listrik. Panjang. Bumi bergetar. Paksaan agung membentuk gelombang udara tak terlihat yang menyebar dari tubuh. Dong dong dong. Sebuah suara bergema seperti suara gong dan drum. Ah! Tanda hubung tanda hubung. Bersamaan dengan teriakan, anak-anak kecil dari keluarga Liu ini merasa seperti ditabrak banteng, dan terbang keluar. Lusinan murid keluarga Liu muda semuanya jatuh puluhan meter jauhnya, meludahkan darah, beberapa mengalami koma, dan beberapa kehilangan efektivitas tempur mereka bahkan jika mereka tidak dalam keadaan koma. Harvey melangkah maju dan berkata dengan suara nyaring, jangan membuang sampah, biarkan Liu Fuseng keluar. Hanya karena Anda layak membiarkan Nyonya Liu mengambil tindakan. Orang tua yang memimpin tersenyum dingin. Bunuh kamu, beberapa dari kami sudah cukup. Setelah berbicara, lelaki tua itu berteriak, Changqing, Hexuan, Hesan, Maolin. Kalian berdelapan bergabung dan bunuh anak ini untukku. Perintahnya. 8 pria parubaya berjubah abu-abu bergegas keluar dan langsung mengepung Harvey di tengah. 8 orang ini relatif rata-rata dalam kultivasi, dan mereka semua berada di tahap awal hingga menengah dari alam Fientin. Oleh karena itu, 8 orang meledakkan momentum tubuh pada saat yang sama, tekanannya sangat menakutkan. Melihat bahwa 8 anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu bergerak, para murid muda dari keluarga Liu semuanya bersemangat. Baru saja, lusinan dari mereka menembak, dan mereka bahkan tidak menyentuh pakaian anak ini, yang membuat mereka merasa malu. Mengapa ada kesenjangan besar dalam kekuatan untuk orang-orang muda yang sama? Justru karena inilah mereka ingin anak itu dibunuh lebih banyak lagi. Jenius jahat seperti itu, jika mereka masih hidup, bagaimana mereka bisa membuat tanda mereka? Wah, kemarin lelaki tua itu memberimu ultimatum, menyuruhmu menyingkir dan mati. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Haruskah aku mengatakan kamu berani atau bodoh? Keluarga, hari ini kami tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Nak, bersiaplah untuk mati, keluarga Liu Timur Lautku tidak bisa dipermalukan. 8 pria parubaya itu berteriak pada Harvey, mata mereka penuh sarkasme. Bertarunglah jika kamu mau, jangan bicara omong kosong. Harvey sedikit tidak sabar. Orang-orang ini hanya suka mengandalkan yang lama dan menjual yang lama.
Menderita sampai mati. 8 orang parubaya tercengang ketika mereka melihat bahwa arogansi Harvey bahkan lebih arogan. Mereka tidak ragu lagi, tetapi membanting kaki kanan mereka ke tanah dan mengeluarkan energi mereka yang sebenarnya. Untuk sesaat, 8 berkas cahaya, merah, putih, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, menyelimuti 8 orang dan naik ke langit. Latihan yang dilakukan oleh 8 orang setengah baya ini mewakili 8 jenis ular berbisa. Hantu ular berbisa yang panjangnya 5 atau 6 dan setebal paha melingkari semua orang. Hantu ular berbisa melingkar di sekitar mereka, dengan kepala terangkat tinggi, menatap Harvey. Dengan penyebaran paksaan di tubuh 8 orang, dalam radius 1000 meter, gelombang udara melonjak, tanah bergetar, dan tanah retak. Semua pasir, batu, tumbuh-tumbuhan, dan pepohonan terguncang dan melayang di udara. Namun, gas beracun yang tersapu dari tubuh 8 orang ini langsung merusak pasir, kerikil, dan tumbuh-tumbuhan yang melayang di udara. Membunuh. Tanda hubung tanda hubung. Mulut setengah baya terkemuka mengeluarkan teriakan marah, dan memimpin dalam meluncurkan serangan ke arah Harvey. Cakar menyebarkan jiwa ular. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, mendorong truki yang beracun, dan meraihnya ke leher Harvey. Selain itu, pada saat cakarnya yang tajam keluar, hantu ular raksasa yang melingkar di sekelilingnya juga membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Harvey. Ular emas menari dengan liar. Bayangan ular 9 jarum. Tanjakan racun. Pada saat pria parubaya terkemuka meluncurkan serangan, 7 pria parubaya lainnya juga meluncurkan serangan pada saat yang sama. Semua junior dari keluarga Liu mundur. Lelaki tua terkemuka itu mengingatkan dengan keras. Murid-murid muda dari keluarga Liu tidak berani tinggal, dan mundur satu demi satu. Adapun lelaki tua terkemuka, dan 4 lelaki tua yang mengikuti di belakangnya, mereka tidak mundur. Mereka hanya menyebarkan energi yang menyebalkan dan membentuk perisai, yang memblokir berbagai serangan yang menghanyutkan. Pada saat ini, area di mana Harvey berada tampaknya telah membentuk mata badai, dan bahaya ada di mana-mana. Serangan yang diluncurkan oleh 8 anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu memang sangat kuat. Bab 725. Melihat bahwa gerakan pamungkas dari 8 orang semakin dekat, Harvey dengan cepat memobilisasi energi ganda yang menyebalkan dari orang dahulu dan kekacauan di tubuhnya. Huho! Tanda hubung tanda hubung. 2 auman naga barbar kuno bergema, mengejutkan orang-orang. Saya melihat 2 naga guntur cian dan naga gila hitam gelap yang panjangnya lebih dari 10 meter melingkari Harvey. Meskipun hanya hantu, itu juga mengandung jejak kekuatan naga. Hantu ular raksasa yang melingkari 8 orang parubaya secara naluriah merasa takut dan berhenti menyerang. Ini adalah penindasan darah. Bahkan jika 8 orang parubaya ini dapat memanggil peri ular sekilas, mereka masih akan merasa takut saat menghadapi naga. Bahkan hantu naga bisa menakuti mereka. Selain itu, serangan 8 orang tidak bisa mendekati tubuh Harvey sama sekali, dan langsung diblokir dari luar. Dragon Roar. Harvey memusatkan kekuatan mentalnya, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit dan bumi. Ini adalah semacam latihan kekuatan spiritual yang dikembangkan Harvey. Semakin kuat semangatnya, semakin kuat kekuatannya. Jika Anda berkultivasi ke puncak, raungan naga sudah cukup untuk meruntuhkan gunung. Segera, beberapa murid miskin keluarga Liu berdarah dari telinga mereka, menutupi kepala mereka dan berteriak kesakitan. Bang bang bang. Jie. Tanda hubung tanda hubung. Itu hanya raungan, dan hantu ular raksasa yang melingkari orang-orang parubaya mengeluarkan ratapan sedih, dan segera pingsan. Mengambil keuntungan dari celah ini, Harvey mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan melemparkan 8 pukulan berturut-turut. Tinju perdana Chaos. Hancurkan langit. Retakan tanah. Reinkarnasi. Diam. Ledakan. Dong dong dong. Satu pukulan demi pukulan meninju, seperti pendobrak, menghancurkan dengan liar. Pong. Dengan suara keras yang tumpul, salah satu pria parubaya terbang langsung, dan hantu ular raksasa di tubuhnya tiba-tiba runtuh. Bengkak-bengkak. Serangkaian tabrakan tumpul lainnya terdengar, dan 4 orang parubaya lainnya terbang keluar seperti bola meriam. Kamu bajingan. Pria. Parubaya terkemuka sangat marah dan meraung keras, serangan bersama. Kita harus membunuh anak ini. Ya. 2 pria parubaya lainnya mengangguk sebagai jawaban. Pada saat yang sama, mereka bertiga meningkatkan energi yang membuat marah di tubuh mereka secara ekstrim, dan kemudian mengangkat tangan mereka untuk memadatkan dan memampatkan energi yang membuat marah dengan panik. Ketika dikompresi secara ekstrim, mereka bertiga mengeluarkan raungan pada saat yang sama dan mendorong keluar dengan kedua tangan. Bunuh. Tanda hubung tanda hubung. Hu. 3 ki sejati yang kental tampaknya telah berubah menjadi 3 ular raksasa yang kokoh, bertabrakan dengan Harvey dari 3 arah. Menghadapi serangan Seon dari ketiganya, Harvey sekokoh gunung Tai, berdiri di tempat, tanpa niat untuk mundur. Dia memutar tinju kanannya dan membanting ke tanah. Tinju Prima Chaos. Kuno abadi. Tanda pisah. Bang. Ada. Gempa bumi besar di tanah, dan naga guntur biru dan naga gila hitam menerobos bumi dan bergegas keluar. Bum bum bum. 3 ular raksasa yang bertabrakan langsung hancur. Dan 3 orang parubaya juga dihantam oleh 3 naga gila ke langit, dan kemudian jatuh. Bang bang bang. Bumi berguncang satu demi satu, meninggalkan 3 lubang di tanah. Tanahnya juga retak di mana-mana, dan ada lubang di mana-mana. Jelas, kekuatan penghancur yang disebabkan oleh pertempuran tadi luar biasa. Namun, itu hanya butuh beberapa menit. 8 anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu semuanya dikalahkan. Semua orang yang hadir tercengang. Ini adalah 8 anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu. Dengan kekuatan mereka, mereka cukup untuk menyapu ribuan pasukan. Tanpa diduga, anak muda di depannya ini mengalahkan 8 dari mereka dengan kekuatan 1 orang. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri?
Tapi faktanya ada di depan mereka, mereka harus percaya. Mereka sepenuhnya percaya bahwa Liu Zhengyang pasti mati di tangan anak ini. Bagaimanapun, Liu Zhengyang juga merupakan salah satu generasi ketiga terkuat dari keluarga Liu. Siapa anak ini? Bukankah dia terlalu galak? Apakah itu benar-benar mengharuskan lelaki tua itu keluar untuk membunuhnya? Terlalu menakutkan, kapan monster seperti itu muncul di Shenzhou? Anak. Anak kecil dari keluarga Liu bersembunyi di belakang, berbicara dengan suara rendah, menatap Harvey dengan mata panik. Sebelum mereka melihat Harvey datang sendirian, mereka semua merasa sangat lucu, berpikir bahwa Harvey ada di sini untuk mati. Mereka telah mendengar desas-desus tahun itu. Dikabarkan bahwa di tahun-tahun yang dilanda perang, puluhan ribu musuh membawa senjata panas ke desa Liu Jia, dan mereka semua dipenggal oleh anak-anak keluarga Liu. Kejadian ini juga membuat khawatir orang-orang di atas, tetapi berhasil diredam. Namun, setelah kejadian itu, desa Liu Jia menjadi tempat terlarang, dan reputasi Liu Jia juga tetap ada di hati orang-orang. Keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga abadi utama di timur laut, tidak hanya membicarakannya. Nama sengit keluarga Liu telah lama tersebar. Tapi sekarang, hanya seorang anak laki-laki berbulu masuk ke desa Liu Jia, dan mengalahkan Master Liu Jia satu demi satu, yang membuat mereka merasa sangat luar biasa. Apa asal-usul anak ini? Harvey mengangkat matanya dan menatap keluarga Liu, dan berkata dengan kaget, aku berkata, jangan buang sampah, biarkan Liu Fuseng keluar. Bukankah dia ingin membunuhku? Menghancurkan keluarga York? Aku sekarang pria itu ada di sini, mengapa dia tidak berani keluar? Anda tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanahnya. Dikatakan sebagai orang tua, bahkan jika beberapa dari kita orang tua mengambil tindakan, Anda pasti akan mati. Bakat Anda memang sangat tinggi, dan basis kultivasi Anda memiliki memasuki tahap akhir alam Fientin di usia muda. Kamu sangat sukses. Namun, di antara kami berlima, yang terlemah adalah di alam Fientin akhir, dan ada 3 master di alam Liken. Dan aku, Liu Changfeng, sebagai patriark keluarga Liu saat ini, memiliki basis kultivasiku. Kamu hanya 1 langkah lagi untuk memasuki tahap tengah Liken. Kamu berkata, apakah kamu perlu orang tua itu untuk membunuhmu? Nak, kamu harus bunuh diri. Jika kita berlima menembak, kamu akan lebih buruk dari kematian. Pipi wanita tua runcing itu berkata sambil menyeringai. Hidup lebih baik daripada mati. Harvey tersenyum dingin dan berkata dengan suara keras, kalau begitu mari kita coba. Anak ini benar-benar gila, jika dia tidak membunuhnya, dia benar-benar berpikir keluarga Liu kita mudah dibunuh. Pengganggu. Teknik kultivasi anak ini agak aneh. Jika Anda ingin membunuhnya sepenuhnya, paling tepat bagi kita berlima untuk bergabung. 5 lelaki tua berjubah hitam meraung, langsung memobilisasi ki mereka yang sebenarnya. Piton abadi kesurupan. Dalam sekejap, kabut hitam memenuhi tubuh 5 lelaki tua itu, dan 5 ular sanca raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter melingkar di sekitar mereka. Karena itu, yang mereka undang bukan lagi ilusi peri ular, tetapi ilusi peri ular piton. Itu bahkan lebih tinggi dari keluarga Liu lainnya. 5 orang tua ini adalah generasi kedua terkuat dari keluarga Liu, dan mereka juga dikenal sebagai 5 tetua dari keluarga Liu. Meskipun basis kultivasi masih jauh di belakang lelaki tua itu, mereka sangat berbakat, dan seiring waktu, mereka pasti akan mencapai ranah lelaki tua itu. Pada saat ini, begitu 5 ular sanca raksasa keluar, paksaan yang ganas dan haus darah menyebar, dan dalam beberapa ribu meter, angin bertiup, dan pasir beterbangan. Anggota keluarga Liu yang lain memandang 5 tetua dengan kekaguman, dan mata mereka penuh kegembiraan. 5 tetua semuanya ditembak, anak ini pasti akan mati. Aliran asap hitam menyebar dari tubuh 5 tetua keluarga Liu, seperti gelombang keras, berguling ke arah Harvey. Bab 726. Gemuruh. Bumi dengan radius beberapa ribu meter, dan bahkan gunung-gunung di belakang rumah-rumah dan rumah-rumah kuno, bergetar. Asap hitam yang ganas menyapu batu-batu besar di tanah dan berguling ke arah Harvey. Memblokir langit, pegunungan tekanan udara dan sungai. Merasakan napas dan paksaan yang ganas ini, Harvey sedikit terkejut. Benar saja, seperti yang dikatakan Liu Changfeng, di antara 5 tetua keluarga Liu, kecuali wanita tua berwajah tajam dan pria tua berwajah hitam, basis kultivasi mirip dengan dirinya sendiri, dan ada tahap akhir dari alam Fientin. Liu Changfeng dan kultivasi 2 lelaki tua lainnya benar-benar memasuki ranah Liken. Lagi pula, bahkan jika Anda telah bermain melawan pembangkit tenaga listrik di alam bebas debu, Anda dapat secara kasar merasakan tekanan dan nafas dari pembangkit tenaga listrik di alam bebas debu. Kekuatan 5 tetua keluarga Liu sudah sangat tirani, seberapa kuat seharusnya Liu Fuseng, kakek dari keluarga Liu. Lupakan saja, karena dia telah datang, tidak peduli seberapa kuat Liu Fuseng, dia harus melawannya. Tidak ada jalan keluar. Hahaha. Nak, apakah kamu takut? Jika kamu tahu ini sebelumnya, mengapa kamu harus melakukannya sejak awal? Aku baru tahu sekarang bahwa kamu takut, apakah ini sedikit terlambat? Kamu mendengarkan kami barusan dan mengakhiri dirimu sendiri, maka kamu harus seberapa baik. Anak bodoh, delusi untuk bersaing dengan keluarga Tuanku Liu yang abadi, di luar kekuatanmu sendiri. Melihat Harvey berdiri di sana tanpa bergerak, Liu Changfeng dan kelimanya merasa bahwa Harvey pasti ketakutan. Diam. Harvey meraung marah, memutar tinjunya secara langsung, dan meledak. Tinju Prima Chaos. Keabadian. Boom. Aku meninju dan bertabrakan dengan tornado asap hitam yang menyapu. Asap hitam merobek, batu-batu besar hancur, menyebabkan rumah-rumah dan gunung-gunung bergetar hebat, dan bahkan sungai yang berjarak ribuan meter memicu gelombang. Tentu saja. Liu Changfeng tersenyum main-main dan mengangkat tangan kanannya. Pedang pemakan hati piton hitam. Dalam sekejap. Di atas kepala Liu Changfeng, ribuan pedang panjang hitam telah mengembun, dan ular piton hitam dikelilingi oleh setiap pedang panjang. Berdengung.
Pedang panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara yang keras. Pergi. Liu Changfeng melambaikan tangan kanannya dengan lembut. Set. Ribuan pedang panjang piton hitam, membawa kabut beracun yang kuat, meraung dan langsung menuju Harvey. Ketika Liu Changfeng melancarkan serangan itu, 4 anggota keluarga Liu yang lain juga melancarkan serangan satu demi satu. Tangan piton neter dewa. Piton iblis memurnikan kutukan hati. Cakar angin hitam Netherworld. Yin Evil menggigit jantung. Sebuah telapak tangan hitam raksasa seukuran bukit difoto, dan gelombang suara hitam menyebar. Keluar, cakar raksasa hitam melengkung ke bawah, dan 2 balok hitam dan ungu meledak. 5 tetua keluarga Liu menggunakan jurus pamungkas mereka pada saat yang sama, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. KKK. Menghadapi serangan kekerasan dari 5 tetua keluarga Liu, Harvey merasa seolah-olah beberapa gunung menekannya, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Selain itu, di area di mana dia berada, tanah tidak dapat menahan tekanan ini sama sekali, dan itu tenggelam di area yang luas. Villa-villa di sekitarnya runtuh dalam skala besar dan rusak parah. Anak ini akhirnya akan mati. Seorang murid keluarga Liu menghela nafas panjang dan mengatakan sesuatu. Itu tidak benar, aneh bahwa anak ini tidak mati ketika 5 tetua bergerak. Biarkan anak ini sombong begitu lama. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Ketika 8 anggota terkuat dari generasi ketiga keluarga Liu dikalahkan, mereka memang ketakutan. Tetapi sekarang setelah mereka melihatnya, mereka menyadari bahwa kekhawatiran mereka tidak perlu. Sebagai anak-anak generasi ketiga dan keempat dari keluarga Liu, meskipun mereka selalu mendengar tentang kekuatan 5 tetua keluarga Liu, mereka belum pernah melihat mereka bergerak. Bagaimanapun, keluarga Liu, sebagai salah satu dari 4 keluarga abadi besar di timur laut, sangat terkenal, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Bahkan jika ada beberapa pria yang tidak memiliki mata yang panjang untuk mengambil sesuatu, anak-anak keluarga Liu biasa dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, 5 tetua keluarga Liu tidak perlu melakukannya. Sekarang, begitu 5 tetua bergerak, mereka benar-benar merasakan kekuatan 5 tetua. Namun, sekarang, Harvey, yang telah ditekan dan tidak bisa bergerak, tiba-tiba bergerak. Ah! Tanda hubung. Harvey yang Tian melolong panjang, 10% dari kekuatan fisiknya dan 2 kali lipat ki sejati meletus seperti gunung berapi. Naga guntur cian dan naga gila hitam mengembun dan terbentuk, membubung ke langit, melingkari Harvey, menghalangi sebagian serangan. Segera, Harvey menginjak kakinya dengan kuat, mengangkat lengan kanannya, dan menamparnya. The Great Wilderness memenjarakan Heavenly Palm. Menyapu 8 Wilderness. Boom! Dengan satu telapak tangan, kekuatan ki sejati dan kekuatan daging mengalir ke lengan kanan Harvey dengan panik. Telapak tangan raksasa emas hitam, membawa 2 naga liar, didorong keluar secara horizontal dan bertemu dengan serangan 5 tetua keluarga Liu. Karena itu, tidak peduli seberapa besar Harvey, dia tidak berani menganggapnya enteng saat ini. 2 master dari alam Fientin, ditambah 3 master dari tahap awal alam Liken, 5 orang ini bergabung, jika Anda tidak menggunakan gerakan pamungkas terkuat, pasti tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Boom boom boom. Dengan suara ledakan keras, pedang panjang piton hitam yang bersiul, telapak tangan raksasa hitam yang ditekan, cakar raksasa hitam, dan gelombang suara hitam yang menyebar dan sinar cahaya hitam ungu hancur satu demi satu. Namun, telapak tangan Harvey, setelah mengalahkan serangan 5 tetua keluarga Liu, terus menghancurkan mereka dengan Yu Wei. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua serangan yang kami berlima bekerja sama untuk menyerang sebenarnya dipatahkan olehnya. Anak ini jelas hanya tahap akhir dari alam Fientin, tapi mengapa kekuatan tempurnya sebanding dengan debu? Realem. Terlalu banyak. Luar biasa. Pertahanan. Cepat dan pertahankan. 5 tetua keluarga Liu benar-benar terkejut, dan mereka semua menggunakan pertahanan mereka. Armor pertempuran piton hitam. Mereka berlima mengeluarkan teriakan mengejutkan pada saat yang sama, dan ki sejati yang agung melonjak keluar, membentuk sisik hitam di tubuh mereka, melawan kekuatan telapak tangan ini. Ci. Kekuatan telapak tangan arogan didorong keluar secara horizontal, dan 5 tetua keluarga Liu terkejut bola-balik. Setelah mundur penuh lebih dari 10 meter, 5 tetua keluarga Liu berhenti. Meskipun mereka memblokir telapak tangan Harvey, sisik piton hitam yang menutupi mereka jatuh di area yang luas. Meskipun dia tidak terluka, 5 tetua keluarga Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Anda tahu, mereka baru saja berencana untuk membunuh Harvey sekaligus. Tapi siapa tahu, bukan hanya dia tidak membunuh Harvey, tetapi 5 orangnya hampir terluka, dan bahkan sisik di tubuhnya dipukuli. Tidak hanya 5 tetua keluarga Liu, tetapi juga anggota keluarga Liu lainnya di kejauhan tercengang dan tercengang. Monster macam apa anak itu? Itu 5 tetua, dan mereka tidak bisa membunuhnya bahkan jika mereka bergabung. Seorang anak laki-laki keluarga Liu tidak bisa tidak mengatakan sesuatu, matanya penuh kepanikan. Murid keluarga Liu lainnya membuka mulut mereka dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang muda yang sama, mengapa ada kesenjangan kekuatan yang begitu besar, itu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Namun, pada saat semua orang tercengang, suara mendesing. Harvey menggerakkan tubuhnya, melemparkan True Dragon Nine Flashes, dan menyapu langsung, membunuh salah satu orang tua yang basis kultivasinya berada di realem Fientin akhir. Beberapa harus diselesaikan dengan cepat, jika tidak, kelima orang ini telah bergabung, dan akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Bab 727. Bagi Harvey, jarak puluhan meter adalah hal yang sesaat. Saat mendekati lelaki tua kurus itu, Harvey mengangkat kaki kanannya, memobilisasi Taigu Zenki, dan menyapu ke arah lelaki tua itu. Kaki pertempuran Lei Yan. Desir. Dengan satu kaki tersapu, guntur hijau menyambar, dan api panas bergesekan di udara.
Jalinan guntur dan api, ditambah dengan kekuatan yang dibawa oleh kaki Harvey, membuat kekuatan serangannya semakin menakutkan. Jangan pikirkan itu. Pria tua kurus itu berteriak dengan marah, menyilangkan tangannya, dan sekali lagi mengumpulkan sisik piton hitam di sekujur tubuhnya, yang dia gunakan untuk memblokir. Bang! Sebuah ledakan membosankan. Petir dan bunga api saling terkait, melonjak keluar. Tanda hubung tanda hubung. Pria tua kurus itu membuat sakit kepala, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Ketika dia terbang keluar, sisik piton hitam di tubuhnya semuanya jatuh. Dengan suara buk yang keras, lelaki tua kurus itu jatuh ke tanah, batuk seteguk darah. 5 tua. 4 lainnya juga merespons. Bocah bau, kamu berani menyakiti saudara laki-laki kelimaku, mencari kematian. Wanita tua yang menduduki peringkat keempat dalam 5 tetua keluarga Liu berteriak keras, dengan udara hitam tersisa di tangannya, dan meraih Harvey dengan satu cakar. Kamu yang menunggu. Harvey tersenyum dingin, mengerahkan energi ganda dan kekuatan fisiknya yang menyebalkan pada saat yang sama, dan meninju wanita tua itu dengan telapak tangan. Megatron Kyushu. Tanda hubung. Boom. Bentuk kedua dari telapak tangan tahanan hutan belantara besar seperti genderang yang dipukul di langit. Keempat, hati-hati. Pria tua jangkung dan kurus, yang menempati peringkat kedua di antara 5 tetua keluarga Liu, melintasi kilat hitam di udara dan langsung menyapanya dengan telapak tangan. Tangan piton Tuhan. Telapak tangan raksasa hitam dan cakar raksasa hitam menyapa telapak tangan Harvey. Bang! 2. Cakar dan satu telapak tangan bertabrakan, seolah-olah 3 gunung bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Ledakan. Rumah-rumah runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Anda harus tahu bahwa telapak tahanan Desolate besar, Harvey sudah cukup untuk melawan 5 tetua keluarga Liu, tetapi bagaimana mereka berdua bisa bersaing? Oleh karena itu, di bawah tabrakan telapak tangan ini, pria tua jangkung dan kurus dan wanita tua berwajah runcing itu memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama, dan terbang ke belakang, dan jatuh puluhan meter jauhnya. Hanya dalam beberapa saat, Harvey memukuli 3 dari 5 tetua keluarga Liu. Efisiensi tempur seperti itu sangat tinggi. Liu Changfeng dan lelaki tua berwajah kuda lainnya segera tercengang. Adapun anak-anak dari keluarga Liu di kejauhan, mereka semua pucat dan berkeringat. 5 tetua keluarga Liu, 3 dirobohkan begitu cepat. Bukankah ini nyata? Itu adalah penatua kelima dari keluarga Liu, yang kedua setelah keberadaan lelaki tua itu. Pada saat ini, hati anak-anak keluarga Liu tenggelam ke dasar. Keluarga Liu timur laut mereka yang bermartabat dipukuli oleh seorang anak laki-laki berbulu. Bahkan jika lelaki tua itu pada akhirnya bisa membunuhnya, saya khawatir begitu insiden ini menyebar hari ini, semua orang akan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa anak ini berkultivasi? Bagaimana dia bisa memiliki pengalaman bertarung yang begitu kaya? Pria tua dengan malian menelan tenggorokannya dan menatap Harvey dengan mata ketakutan. Liu Changfeng tampak serius, tujuan anak ini adalah untuk mengganggu kita berlima sehingga kita tidak dapat bergabung. Tujuannya telah tercapai. Harvey Yu mengangkat matanya dan menatap Liu Changfeng dan lelaki tua dengan wajah kuda. Ini kamu. Suara itu tidak jatuh. Tanpa ragu-ragu, Harvey menggerakkan tubuhnya, dan arus melewati udara, menyerang mereka berdua. Bajingan. Liu Changfeng meraung dengan marah, bahkan jika hanya kita berdua, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Wah, kamu harus mati hari ini agar kami bisa menghilangkan rasa malu keluarga Liu kami. Kuda lain menghadapi orang tua itu juga marah. Minum keras-keras. Segera, Liu Changfeng dan lelaki tua berwajah kuda itu dengan cepat mengerahkan ki mereka yang sebenarnya dan bersiap untuk menghadapi Harvey. Tapi saat ini, warna langit dan bumi berubah, badai menyapu, angin suram meledak, dan hantu serta serigala melolong. Langit yang awalnya cerah langsung diselimuti awan gelap. Langit di atas area selama beberapa mil ditutupi dengan awan gelap, seolah-olah akan turun hujan. Namun, Harvey jelas merasa bahwa ini bukan fenomena alam, tetapi buatan manusia. Dia merasakan paksaan yang berdebar-debar menyapu dari gunung di belakang rumah kuno. Orang gila yang berani, itu tidak cukup untuk membunuh keluarga Liu saya, Anda berani datang ke keluarga Liu saya untuk membuat masalah, apakah Anda benar-benar berpikir keluarga Liu saya tidak memiliki siapapun? Suara gemuruh bergema, membuat orang memekakkan telinga. Harvey berbalik untuk melihat ke arah gunung, dan melihat bahwa di atas gunung, hantu ular piton raksasa hitam sepanjang 40 hingga 50 meter berputar-putar di awan. Hanya saja ilusi ular sanca raksasa ini terlalu padat, dan terlihat seperti ular sanca raksasa sungguhan. Harvey melihat lebih dekat lagi dan terkejut. Salah. Itu bukan ular piton. Tapi Jiao. Sebab, 2 tanduk berdaging telah membengkak di kepala ular piton raksasa ini. Tanduk ular piton adalah Jiao. Temui lelaki tua itu. Semua murid keluarga Liu berlutut di tanah, kepala mereka terkubur rendah, dan mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Tidak hanya anak-anak dari keluarga Liu, tetapi seluruh desa keluarga Liu berlutut di tanah satu demi satu, menundukkan kepala mereka, sangat saleh. Apakah itu naga? Ya Tuhan, benar-benar ada naga di dunia ini. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat ambil gambarnya. Kalau ini tersebar di internet, dijamin akan populer. Para turis yang sedang mengunjungi desa Liu Jia juga melihat pemandangan ajaib dan aneh ini, dan mereka semua terkejut dan ketakutan. Lagi pula, apakah benar-benar ada naga di Shenzhou selalu menjadi misteri, dan tidak pernah terpecahkan? Sekarang mereka melihat naga dengan mata kepala sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Namun, tepat ketika para turis ini hendak berfoto, mereka tiba-tiba merasa gelap dan jatuh ke tanah dalam keadaan koma. Rupanya, para turis ini mengalami serangan mental sehingga menyebabkan mereka koma. Dan, pada saat mereka bangun, ingatannya akan hilang sama sekali.
Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa pernah melihat naga sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat mengingat di mana mereka melihatnya, jadi mereka menganggapnya pernah melihatnya dalam mimpi. Sebenarnya, mungkin saja Anda benar-benar melihat naga itu, tetapi ingatannya terhapus. Pada saat ini, di depan rumah kuno keluarga Liu. Mata Harvey menatap pegunungan di kejauhan, dan tinjunya tidak bisa menahan diri untuk mengepal. Saya melihat bahwa di puncak gunung di bawah naga banjir hitam, ada seorang lelaki tua kurus berjongkok mengenakan jubah hitam. Pria tua itu memiliki rambut putih keperakan sepanjang pinggang yang berkibar tertiup angin, rasanya seperti makhluk abadi yang hebat telah turun. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua ini adalah lelaki tua dari keluarga Liu, Liu Fuseng. Hanya melihat Liu Fuseng, Harvey merasa sedikit bingung. Kuncinya adalah menjadi sangat jauh. Harvey mengerutkan kening, seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Saya khawatir, kultivasi Liu Fuseng ini jauh melampaui dirinya sendiri. Basis kultivasinya pasti lebih tinggi dari alam Liken, mungkin alam surga dan manusia, atau alam surgawi Dao. Tetapi selama Anda melampaui alam Liken, tidak peduli di alam mana Anda berada, Anda tidak dapat bersaing dengan diri Anda saat ini. Sudah hampir 3 bulan sejak saya kembali ke sini, dan Liu Fuseng jelas merupakan keberadaan paling menakutkan yang pernah saya temui. Lari. Harvey memiliki ide seperti itu di dalam hatinya. Tapi apakah kamu masih bisa berlari? Bisakah Liu Fuseng membiarkan dirinya lari? Karena kita tidak bisa lari, kita harus berjuang sampai mati. Jika Anda tidak dapat membelinya, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan benda aneh itu di tubuh Anda. Tetapi bahkan jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya, bisakah dia mengalahkan Liu Fuseng? Tepat ketika Harvey memikirkannya, Liu Fuseng, yang berdiri di puncak gunung, mengambil langkah. Hanya dalam satu langkah, Liu Fuseng melintasi ribuan meter, dan kemudian mendarat dengan kuat pada posisi lebih dari 10 meter dari Harvey. Bab 728. Melihat Liu Fuseng melintasi beberapa ribu meter dan muncul di depannya, wajah Harvey menjadi serius. Tampaknya apa yang digunakan Liu Fuseng bukan lagi Qinggong, tetapi seni udara. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba di depannya secara instan dari jarak ribuan meter? Alam surga. Anda tidak bisa salah, basis kultivasi Liu Fuseng pasti telah mencapai alam surga, dan bahkan mungkin berada di atas alam surga. Lagi pula, di alam surga, energi yang membuat marah di dalam tubuh tidak cukup untuk mendukung terbang di langit. Kesenjangan antara kultivasinya dan Liu Fuseng terlalu besar, bahkan jika Harvey percaya diri, dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan Liu Fuseng. Tapi sekarang, bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda harus berjuang. Tidak ada pertarungan, hanya jalan buntu. Masih ada secercah harapan kemenangan. Setelah Liu Fuseng tiba, anak-anak keluarga Liu gemetar, merasa kehabisan napas dan kesulitan bernapas. Oleh karena itu, bahkan jika Liu Fuseng tidak melakukan apa-apa, hanya mengandalkan paksaannya sudah cukup untuk membuat semua orang panik. Liu Fuseng melirik anak-anak keluarga Liu dengan ringan, dan berkata dengan suara serak, semua anak-anak keluarga Liu, mundur setidaknya 3 kilometer jauhnya. Karena lelaki tua itu berkata demikian, ia harus siap untuk menembak. Jika lelaki tua itu bergerak, itu hanya kekuatan sisa yang menyebar, dan mereka tidak bisa menahannya. Semua murid keluarga Liu, ketika mereka mundur, melihat kembali ke arah Harvey. Tapi hanya ada simpati dan belas kasihan di mata mereka. Menurut mereka, Harvey sudah mati. Bahkan orang-orang di desa Liu Jia semuanya telah mundur dari desa satu demi satu. Segera, dengan Harvey dan Liu Fuseng sebagai pusatnya, tidak ada seorang pun dalam jarak 3 kilometer. Bahkan burung-burung dan binatang buas pun ketakutan. Tunggu sampai semua orang telah dievakuasi. Liu Fuseng memandang Harvey, dan berkata dengan ringan, wah, harus kukatakan, bakatmu sangat tinggi. Kamu dapat mencapai alam Fientin di usia muda. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatnya. 1. Bahkan Dewa Pedang yang mengguncang Senzu saat itu, di usiamu, belum mencapai levelmu. Setelah jeda, Liu Fuseng menghela nafas pelan dan melanjutkan, nak, kamu memiliki kekuatan tingkat tinggi. Berbakat, tapi saya tidak tahu bagaimana menahan ketajaman saya dan tetap rendah hati, dan saya baru saja memprovokasi kepala keluarga Liu saya. Anda berkata, Anda tidak mencari kematian, apa yang Anda? Harvey mengeluarkan menghela nafas panjang, menjaga kewaspadaan setiap saat, dan suaranya bergema kembali. Berkata, Liu Fuseng, saya selalu menjadi karakter seperti ini, dan Tuan saya tidak pernah meminta saya untuk menahan ketajaman saya dan menjadi orang yang rendah hati. Karena, di mata Tuanku, seluruh dunia penuh dengan semut, dan itu semua adalah pedangnya. Oh! Mata Liu Fuseng berkedip, tidak mudah untuk mengajar murid yang luar biasa sepertimu, Tuanmu pasti tidak mudah. Beritahu aku, siapa Tuanmu? Harvey menggelengkan kepalanya, kamu tidak pantas tahu tentang Tuanku. Nama. Aku tidak pantas mendapatkannya. Liu Fuseng tersenyum sedih, awalnya aku berencana memberimu kesempatan untuk hidup. Selama latar belakang Tuanmu benar-benar besar, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang, karena jika Anda tidak memberitahu saya, maka saya hanya bisa membunuh Anda. Selain itu, bukan hanya Anda, tetapi semua orang di keluarga York harus mati. Wajah Harvey menjadi dingin, Liu Fuseng, kami adalah satu orang dalam pekerjaan Harvey. Anda ingin membunuh saya, Anda bisa. Tapi mengapa kamu membunuh sisa keluarga York? Saya, Liu Fuseng, membunuh orang, dan saya tidak pernah membutuhkan alasan. Liu Fuseng tersenyum muram, selanjutnya, kamu membunuh keluarga Liu saya, dan Anda datang ke keluarga Liu saya untuk membuat masalah. Mengambil nyawamu saja tidak cukup untuk menenangkan amarah di hatiku. Karena itu, Anda tidak hanya harus mati, tetapi semua orang di keluarga York Anda harus mati. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati hari ini.
Harvey meledak menjadi raungan, dan langsung mengerahkan kekuatan daging dan energi ganda yang membuat marah secara ekstrim. Huho! Perubahan. Kehidupan naga kuno bergema. Dua naga guntur cian dan hantu naga gila hitam dengan panjang lebih dari 10 meter melingkari tubuh Harvey. Hah! Melihat ini, Liu Fuseng sedikit menyipitkan matanya, kamu benar-benar mengolah ki ganda yang sebenarnya. Dan metode kultivasi Anda juga menarik, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Hal yang menarik belum datang. Harvey meraung liar, seperti teleportasi, dan bergerak dengan keras ke arah Liu Fuseng. Pada saat dia mendekati Liu Fuseng, tangan kanan Harvey menjadi telapak tangan, dan dia membantingnya langsung dengan satu telapak tangan. Sapu 8 Waste Lens. Segera setelah kamu muncul, itu adalah jurus pamungkas terkuat. Di hadapan orang kuat seperti Liu Fuseng, serangan biasa tidak berguna baginya. Panjang. Dengan satu telapak tangan, Harvey dan Liu Fuseng berdiri di posisinya. Ruang tampaknya telah ditempati. Naga guntur biru dan naga gila hitam juga bergegas keluar dengan marah dan langsung menuju Liu Fuseng. Bumi, rumah, hutan, dan gunung semuanya bergetar hebat. Teknik telapak tangan sangat luar biasa, tapi sayangnya, jarak antara kultivasimu dan milikku terlalu besar. Oleh karena itu, telapak tanganmu sama sekali tidak mengancamku. Kata Liu Fuseng ringan, dan kemudian dengan sangat santai, dia mengangkat telapak tangannya dan pergi untuk menemuinya. Dengan telapak tangan terangkat, Harvey melihat api hitam menyala di telapak tangan Liu Fuseng. Nyala api ini tidak hanya bersuhu tinggi, tetapi juga sangat korosif, ratusan meter bunga, tanaman, dan pohon terkorosi atau terbakar. Dalam sekejap, bang! Tanda hubung. Kedua telapak tangan terbanting bersama. Bum bum bum. Pada saat kedua telapak tangan bertabrakan, semua rumah dalam radius 1000 meter runtuh. Hutan di kaki gunung di kejauhan juga banyak yang tumbang. Namun, yang mengejutkan Harvey adalah bahwa teknik telapak tangan yang selalu dia banggakan tidak berpengaruh pada Liu Fuseng sekarang. Belum lagi menyakitinya, bahkan jika dia dipukul mundur, dia tidak bisa melakukannya. Detik berikutnya, Harvey merasa bahwa kekuatan besar dan besar bergulir ke arahnya, dan nyala api hitam juga menyapu ke arahnya, membakar lengan bajunya dan membakar kulitnya. Ah! Harvey berteriak kesakitan, dan seluruh orang terkejut dan terbang keluar, dan naga guntur cian dan naga gila hitam yang melingkar di sekelilingnya juga hancur. Setelah terbang sejauh 50 atau 60 meter, Harvey nyaris tidak menstabilkan tubuhnya. Harvey mengangkat lengan kanannya dan meliriknya, dan menemukan bahwa lengannya berwarna merah karena api. Jika saya baru saja mundur sedikit, saya khawatir lengan saya harus dihilangkan. Namun, saat Harvey menstabilkan tubuhnya, Liu Fuseng muncul di depannya seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Harvey tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan ledakan yang keras, dada Harvey dipukul oleh telapak tangan Liu Fuseng, dan seluruh orang itu terbang keluar lagi. Bum bum bum. Tubuh Harvey menabrak 5 atau 6 rumah yang berjarak 100 meter berturut-turut, dan sisa telapak tangan Liu Fuseng menghilang. Sial! Harvey tidak hanya merasakan sakit yang tumpul di dadanya, tetapi juga sensasi kesemutan yang membakar di tubuhnya. Sejak ia berkultivasi ke transformasi ketiga dari 9 transformasi dewa dan iblis, sangat sedikit orang yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka sendiri. Tanpa diduga, pukulan santai Liu Fuseng justru akan melukai dirinya sendiri. Benar saja, ketika basis kultivasi benar-benar membuka celah tertentu, kekuatan tempur saja tidak bisa menebusnya. Bab 729. Namun, saat ini Harvey tercengang. Suara serak terdengar. Api neraka neter. Liu Fuseng mengangkat tangan kanannya, dan nyala api hitam yang membakar seperti pistol air bertekanan tinggi, menyembur keluar, langsung ke dada Harvey. Suara mendesing. Nyala api berkobar, dan kemanapun mereka lewat, cabang-cabang mati, tumbuh-tumbuhan, dan reruntuhan semuanya terbakar menjadi terak oleh api. Harvey terkejut, dan bergegas menghindar. Dong dong dong. Saya melihat bahwa api hitam ini membakar lubang besar di 8 rumah hanya dalam sekejap. Kuncinya adalah sifat korosif dari nyala api ini membuat lubang di 8 rumah ini terus membesar. Mematikan api hitam ini terlalu menakutkan. Pertempuran. Tanda pisah. Harvey menggigit giginya, tetapi masih tidak bermaksud mundur, tetapi membanting kakinya ke tanah dan bergegas menuju Liu Fuseng. Melihat Harvey bergegas ke arahnya, ekspresi terkejut muncul di wajah Liu Fuseng, tubuhmu agak menarik. Kamu telah diserang olehku beberapa kali, tetapi kamu masih tidak terluka. Sama. Seperti Liu Fuseng berbicara, Harvey mengangkat telapak tangannya lagi dan membantingnya. Megatron Kyushu. Panjang. Telapak tangan ini sedikit lebih kuat dari telapak tangan sebelumnya. Dengan satu telapak tangan, itu seperti bom berdaya ledak tinggi yang akan meledak. Liu Fuseng mencibir, langkah ini tidak berguna bagiku, mengapa kamu membuang-buang energimu? Setelah berbicara, Liu Fuseng juga dengan cepat mengangkat telapak tangannya, nyala api hitam yang tersisa, dan menyapanya. Jiaoqi hitam berlatih telapak tangan. Boom! Kedua telapak tangan bertabrakan lagi, dan tanah meledak. Di area di mana keduanya berada, bumi bergetar hebat, dan langit tampak bergetar bersamanya. Namun, kekuatan telapak tangan Liu Fuseng terlalu kejam. Bahkan jika Harvey berjuang untuk mendukungnya, masih sulit untuk bersaing. 9 transformasi dewa dan iblis. Dominasi. Tanda pisah. Harvey meraung, tubuhnya seperti mesin, dan terus berlari dengan kecepatan tinggi. Nek-nek. Disertai dengan rentetan bon pop yang teredam dan tarikan otot. Saya melihat bahwa tubuh Harvey langsung ditarik hingga lebih dari 2 meter, dan setiap otot menonjol seperti batu, langsung merobek baju di tubuhnya. Bahkan celananya terentang terbuka. Dalam sekejap mata, tubuh Harvey menjadi sedikit lebih kuat, beberapa kepala lebih tinggi dari Liu Fuseng, dan beberapa putaran lebih kuat. Ini adalah mata Liu Fuseng lemah, dan dia jelas terkejut lagi.
Mengapa latihan anak ini begitu menakjubkan? Tidak pernah terdengar. Setelah tubuh Harvey terbentuk, Harvey merasa darah di tubuhnya mendidih, dan otot-otot di tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Ledakan. Ditemani oleh suara keras, Harvey berhasil memegang telapak tangan Liu Fuseng tanpa terlempar setelah dia mengucapkan overload. Selain itu, karena fisiknya menjadi lebih kuat, api yang dikeluarkan oleh telapak tangan Liu Fuseng belum dapat menyebabkan kerusakan pada lawan. Liu Fuseng menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, sepertinya metode latihan tubuh yang Anda latih sangat kuat, saya harus sedikit lebih serius. Suara itu tidak jatuh. Ledakan. Api hitam seperti api penyucian hantu menyebar dari tubuh Liu Fuseng dan naik ke langit, seolah menghubungkan bumi dan awan gelap di langit. Pada saat napas dan paksaan Liu Fuseng meletus, Harvey merasakan kekuatan destruktif bergegas ke arahnya. Api hitam yang ganas menyelimuti seluruh tubuh Harvey. Perisai menyebalkan yang terkondensasi di tubuh Harvey melemah dengan cepat. Tanda hubung tanda hubung. Harvey berteriak kesakitan, tidak mampu bersaing lagi, dan terbang. Bum bum bum. Tubuh besar Harvey seperti tank, dan itu merobohkan lebih dari selusin rumah di desa, dan kemudian jatuh ke reruntuhan. Pada saat ini, anak-anak keluarga Liu yang menyaksikan pertempuran di kejauhan dan orang-orang di desa keluarga Liu lamban, memandang Liu Fuseng seperti dewa. Seperti yang diharapkan dari lelaki tua itu, anak yang dipukuli tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seorang lelaki tua di antara 5 tetua keluarga Liu bergumam sambil memegangi dadanya. Anak ini tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat kuat, tetapi jarak antara dia dan lelaki tua itu terlalu besar. Oleh karena itu, bahkan jika anak ini melakukan semua yang dia bisa, tidak ada harapan untuk menang. Kata Liu Changfeng dengan emosi. Murid keluarga Liu lainnya juga mengangguk. Namun, mereka tidak terlalu senang. Bagaimanapun, Harvey hampir menekan keluarga Liu mereka dengan kekuatannya sendiri. Jika bukan karena tindakan lelaki tua itu, mereka tidak akan ada hubungannya dengan Harvey. Karena itu, mereka tidak hanya memiliki kebencian satu sama lain, tetapi juga memiliki jejak kekaguman. Ketika Harvey jatuh ke reruntuhan, Liu Fuseng tidak berhenti sama sekali. Tornado dunia bawah. Dia mengeluarkan minuman ringan dan melambaikan tangan kanannya. Wah! Tiba-tiba, tornado hitam menggulung di area tempat Harvey berada. Harvey langsung tersapu ke udara, dan semua beton bertulang dan lumpur di tanah tersapu ke udara. Seolah-olah sebuah penjara terbentuk di udara, menjebak Harvey. Harvey berjuang mati-matian, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan tornado hitam ini sama sekali. Namun, Liu Fuseng tidak memberi Harvey kesempatan untuk membebaskan diri, tetapi mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tornado di atas. Guntur Netherworld. Liu Fuseng berteriak kaget, dan naga banjir hitam yang berputar dan bola-balik di langit langsung membuka mulutnya dan memuntahkan guntur gila hitam. Ledakan. Guntur gila hitam ini sepertinya merobek langit, menebas dengan marah, dan mengalir ke tornado hitam. Ledakan. Embusan angin menyapu, dan guntur berkedip, dan kekuatan menyebar dari pinggiran sudah menakutkan. Rumah-rumah di sekitarnya sama sekali tidak tahan dengan kekuatan ini, dan semuanya berubah menjadi reruntuhan. Kematian guntur gila hitam itu sangat ganas, terus-menerus mengenai tubuh Harvey. Bahkan jika fisik Harvey kuat, dia tidak bisa menahan pemboman guntur gila ini. Tanda hubung tanda hubung. Harvey berteriak, kulit di tubuhnya retak, pembuluh darah pecah, dan darah menyembur keluar. Liu Fuseng berdiri di bawah, memandang ke langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Nak, ini adalah akhir dari Anda dan keluarga Liu saya. Bahkan jika fisik Anda kuat, Anda tidak akan bisa bertahan lama, dan akan tidak ada tulang yang tersisa." Pada saat ini, Harvey berdarah, hidung dan sudut mulutnya berdarah, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Namun, Harvey dengan paksa menahan rasa sakitnya, menatap Liu Fuseng dengan wajah muram, dan berkata dengan kaget, "Liu Fuseng, Harvey tidak pernah menerima takdir. Selama tidak sampai saat terakhir, aku tidak akan menyerah. Harapan. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan pernah mengakui kekalahan sampai saat-saat terakhir." Kata Harvey yang mendukung serangan Thunderbolt, mengangkat tangan kanannya, dan melanjutkan kekuatan daging dan ganda. Energi kemarahan di tubuhnya terus bergerak. Segera, Harvey mengangkat lengan kanannya, menggertakkan giginya, dan membuang telapak tangan yang kejam. Harvey tidak tahu berapa banyak telapak tangan yang bisa dia pukul dan apakah kekuatan fisik dan ki yang membuatnya marah masih bisa mendukungnya, tetapi dia tidak ingin memikirkannya lagi. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Perang. Lakukan yang terbaik untuk bertarung. Memenjarakan surga. Tanda pisah. Boom. Kekuatan. Telapak tangan ini berlipat ganda lagi, dan kekuatan yang meletus dalam sekejap sudah cukup untuk meruntuhkan gunung setinggi puluhan meter ke tanah. Bab 730.